Nah ini juga semakin belakangan ini makin parah juga dengan merebaknya buku how to gitu ya. Michael Schwartz itu mengkritik ini, kebanyakan manajemen pop serta buku dan video soal bantu self-help menawarkan berlimpah ruah saran tentang bagaimana sang individu dapat menjadi manajer terbaik atau orang yang lebih baik lagi, menikmati lebih banyak keintiman atau lebih banyak lagi hubungan profesional. Anda membuka potensi terbaru tersembunyi Anda dengan melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Anda hanya tinggal mendapatkan cangkokan emosional dan kepribadian, maka segalanya akan berjalan dengan baik. Pesan paling mendasarnya memiliki kejaman yang khas. Tentunya Anda telah menjadi orang yang lebih baik jika saja Anda adalah seseorang yang lain. Bagaimana menjadi manajer yang bagus? Buku-buku how to itu kan bagaimana banyak sekarang di Indonesia ini orang sama sekali ya pengen jadi wirausahawan yang bagus, yang ini bagaimana jadi manajer yang bagus dalam waktu 30 hari, bagaimana menjadi ini, padahal tidak semua orang bisa menjadi seperti itu. Ya kecuali mau ngotot-ngotot membuktikan diri ya, tapi berapa lama. Nah itu konsep energi minimalnya. Bagaimana dengan kondisinya, relevansi dan pendidikan. Nah sekarang kan tadi ideologinya gini, misi hidup itu suatu hal yang dibahas oleh setiap agama. Turunannya itu energi minimal. Energi minimal itu hal yang merembes ke kemampuan jasa dia sebetulnya. Jadi kalau kita mau jujur, mau tekan ego, pembuktian diri itu tekan, terus coba lihat gitu ya, diri pribadi itu apa gitu ya. Itu kita coba ingat mana pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita tuh mengalir gitu loh. Nah sekarang bagaimana dengan pendidikan? Nah permasalahan pendidikan itu, nih saya ambil dari Pak Bambang. Ketika institusi pendidikan kini berkecenderungan kuat sekadar menjadi lembaga ekonomi yang menjual pengetahuan sebagai komoditas, atau mereduksi diri dengan menjadi semacam balai latihan pertukangan belaka yang memang melahirkan tukang yang ahli namun tanpa visi, terampil namun tanpa dan isi. Jadi atmosfer pendidikan kita itu sangat merkantilistik ya. Jadi sekolah itu untuk kaya gitu. Jadi kuliah cepat, dapat kerja gitu. Selalu iming-imingnya seperti itu. Dan ada jurusan favorit apapun itu. Jurusan. Saya cerita aja. Saya tuh masuk seni rupa, desain. Desain itu waktu angkatan saya tahun 92 itu adalah salah satu dari 3 jurusan yang pas ngeliatnya tinggi, masuk peminatnya tinggi. TI, informatika, dan desain. Dan saya masuk ke situ. Gitu. Sisi lain saya bandingkan dengan guru filsafat saya Pak Bambang Sukiarto. S1-nya filsafat. Masa depannya cerahan siapa coba? Cerah saya. Saya tuh bisa kerja di otomotif, saya bisa kerja di perusahaan elektronik, saya edun lah. Masa depannya cerah. Saya kuliah hancur lebur, saya nggak pernah. Sampai dosen saya tuh bilang, lu kalau mikir konseptual lu jago, tapi lu kalau ngedesain lu dodol. Betul saya disumpahi seperti itu. Nah, seharusnya secara masa depan saya lebih cerah ya. Pak Bambang itu S1 filsafat, S2 filsafat, S1-nya filsafatnya 2 kali lagi di UI sekarang. Terus S2, S3 di Italia. Profesor filsafat pula. Tapi Pak Bambang itu ya diundang ke luar negeri, kemana-mana, dipakai orang. Kalau mau bicara, tapi gimana soal penghidupan? Gini loh, Bapak itu. Saya nggak bisa cerita ini, tapi orang yang hidup dengan cukup baik, sangat baik. Saya kerja di penerbit kecil. Gaji cuman beda sedikit dari satpam. Gitu loh. Maksud saya tidak menolak, tapi gini loh. Kalau Anda bagus di satu bidang, masa nggak ada yang pakai? Saya bayangin, Pak Bambang itu filsafat tuh keahliannya. Dia akan bicara di depan. Kami sini. Anda tahu nggak? Dia tuh diundang ke luar negeri, mana-mana. Mobilnya pernah hilang, dia beli lagi. Coba filsuf itu. Yang kerjaannya mikir perusahaan multinasional mana yang memakai gaji filsuf? Di Indonesia ini perusahaan mana yang memakai filsuf?
Pak Bambang tuh cerita sama saya, kalau dia punya bikin kartu nama tuh bingung. Bambang Sugiharto, filsuf. Belum, filsuf mana aku filsuf coba. Bikin kartu nama pun nggak bisa. Nah, ada masalah. Gitu, apa? Jadi buat saya tuh kalau ada jurusan favorit itu, saya juga masuk jurusan favorit apa? Pecundang saya. Itu jurusan saya tuh benar-benar pecundang di kehidupan, nggak bisa jadi apa-apa. Ini masalah lainnya dari Pak Bambang yang nulis lagi ya. Etos kerja yang payah, terutama di institusi negeri, cara berpikir yang dangkal, kelangkaan kreativitas, ketakmampuan berdisiplin, ketakmampuan menyelesaikan persoalan, berbagai bentuk pertengkaran sosial politik yang naif, hingga korupsi dan kolusi dan sebagainya. Yang terus saja mendera kita adalah produk dari tidak berhasilnya sistem pendidikan melepaskan kita dari struktur mentalitas budak. Apa? B. Berikutnya. Memang tidak mudah. Kita terlanjur harus menyeret beban sejarah yang panjang. Sejarah panjang manusia yang terjajah. Pendidikan awal yang kita kenyam adalah pendidikan untuk melahirkan pegawai administratif murah bagi pemerintah Belanda. Meski Belanda menganggapnya sebagai tindakan balas budi terhadap Indonesia. Sedang setelah merdeka pun pendidikan segera diterkam oleh kepentingan politis. Pada era Orde Baru, lebih kentara lagi bahwa pendidikan diperlakukan sebagai sarana pengembangbiakan kontrol politis secara sistematis demi melestarikan status quo. Serentak pula yang merupakan pabrik suku cadang bagi struktur raksasa kapitalisme global. Dengan demikian sejarah pendidikan kita dan sejarah pelestarian mentalitas kudi secara sistematis. Jadi kita tuh diiming-imingi kuliah masuk jurusan favorit demi apa coba? Demi karir. Jadi sebenarnya gini, kalau mau tahu faktanya, 9 dari 10 pengusaha sukses itu bukan sarjana. Mau kaya raya, gak usah kuliah tinggi. Itu yang jualan apa surabi yang berbagai rasa itu dapatan sehari jutaan. Tukang bakso di Bandung berapa banyak yang pelajaran jutaan? Ngapain kuliah? Kalau kaya raya itu Anda menjadi pedagang kuliner yang bagus, Anda udah kaya raya. Ini pendidikan itu buat apa? Nah kita tuh, saya tuh waktu pernah ya, ini ya, Anda tahu nggak kalau Dignas itu merencanakan bahwa 70% tahun 2013 terus 70% lulusan itu tuh adalah SMK dan 30% SMU. Alasannya apa? Keren sih bahasanya. Agar begitu lulus mereka bisa terjun ke dunia profesional. Bahasa lainnya apa? Jadi kuli. Apa yang diekspor bangsa ini keluar negeri? SDM-nya. Babu. Jadi pendidikan kita tuh, jadi mau sekolah tinggi pun orientasi yang ditanamkan itu jadi kuli. Pendidikan itu tidak pernah mengarahkan orang untuk mengenal diri, mengenal energi minimal. Makanya jurusan favorit itu apa ya? Ayub Rosidi itu pakar budaya Sunda ya. Tapi dia bisa bikin perpustakaan loh di Magelang ya. Dia ngajar di Jepang. Kita kan bayangin ya. Saya sebutin aja jurusan-jurusan yang aneh-aneh gitu. Sastra Sunda coba. Apa yang perspektif dari sastra Sunda? Apa yang perspektif dari jadi seorang filsuf? Tapi kan saya masih ingat waktu lulus SMA juga teman saya yang masuk ke filsafat UGM. Semua bilang filsafat UGM mau jadi apa nanti? Pendidikan itu ujungnya adalah bekerja. Itu paradigma yang ditanamkan entah sejak zaman Belanda. Jadi sebetulnya pendidikan kita tuh hanya untuk memperpanjang sistem mentalitas kuli saja. Gak ngerti. Orang S3, apakah S3 karena cinta pada pengetahuan? Enggak. Banyak pejabat-pejabat melakukan S3 dengan cara memberdayakan para bawahannya. Saya pernah memberi
training tentang menata kalimat, menata bahasa dalam training menulis ilmiah. Di situ yang saya jadikan kasus adalah sebuah disertasi yang amburadul bahasanya dan masa ada dialog sejarah. Anda bayangkan dialog sejarah itu sejarah. Bisa bayangkan dialog sejarah apa coba? Saya nggak bisa bayangin wujudnya dialog sejarah. Sejarah berdialog gimana coba? Pesan dari Pak Bambang kepada saya itu ya, kalau sebuah teori yang kamu bayangkan itu nggak menemukan wujud konkretnya, kamu lagi melamun. Bahasanya begini, pendekatan teori studi postkolonial. Pendekatan teori studi postkolonial. Gila, kalimat aja enggak? Teori studi, pendekatan teori studi postkolonial. Bayang, dan itu bertumpuk-tumpuk istilah-istilah sok keren yang amburadul isinya. Itu disertasi yang saya ambil. Anda ingin tahu status disertasi itu? Cum laude. Jadi sejujurnya saya nggak secara ini apa doktor, profesor, saya udah nggak punya karisma buat saya di Indonesia. Saya lebih lihat, lu benar profesor, coba lihat dulu. Karena banyak juga di Indonesia profesor katro gitu ya. Jadi pendidikan itu di kita juga gelar aja, gelar ya. Orang S2 jadi ada yang banyak juga teman-teman saya. Kenapa S2? Ya, saya nggak dapat kerja aja. Kalau S2 kan tawaran kerjanya lebih lumayan. Jadi setelah ujungnya kuliah sih, mentalnya mental kuliah sebenarnya. Jadinya mau sekolah S2 juga bukan karena cinta pengetahuan itu, tapi ya karena dia salah kalah bersaing gitu dengan yang S1 yang lain. Jadi kalau dia ngelamar sebagai S2